Hai guys, welcome to this channel. Sekarang saya akan membahas tentang estimasi titik pada rata-rata populasi nih teman-teman. Tapi sebelum itu kalian udah tahu belum apa sih estimasi titik atau point estimation itu? Estimasi titik merupakan angka tunggal yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi. Misalnya based by age, ingin memperkirakan rata-rata usia orang-orang yang membeli televisi HD LCD. Mereka memilih sampel acak berupa 50 pembelian terbaru, menentukan usia masing-masing pembeli, dan menghitung rata-rata usia pembeli di dalam sampel. Rata-rata dari sampel ini merupakan estimasi titik dari rata-rata populasi. Nah, itu dia pengertian tentang estimasi titik atau point estimation. Sekarang kita lanjut pada contoh ilustrasi. Pariwisata merupakan sumber pendapatan utama bagi kebanyakan negara di Karibia, semisal Barbados. Misalnya, Bureau of Tourism for Barbados menginginkan perkiraan rata-rata jumlah yang dibelanjakan oleh turis yang berkunjung ke negara itu. Tidak akan mungkin menghubungi setiap turis. Oleh sebab itu, 500 turis dipilih secara acak selama mereka menuju negara itu dan menanyai dengan rinci mengenai pengeluaran mereka ketika mengunjungi pulau. Rata-rata jumlah yang dibelanjakan oleh 500 sampel turis merupakan perkiraan dari parameter populasi yang belum diketahui, yakni kami memperkirakan rata-rata sampel sebagai estimasi titik rata-rata populasi. Dalam estimasi titik, kita menggunakan data sampel untuk menghitung suatu nilai statistik sebagai estimasi parameter populasi. Contohnya yang pertama, X sebagai estimator titik dari rata-rata populasi disimbolkan dengan mu. Yang kedua, S sebagai estimator titik dari simpangan baku populasi disimbolkan sigma. Dan yang terakhir, P sebagai estimator titik dari proporsi populasi disimbolkan dengan P. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara penggunaan SPSS. Namun, sebelum itu, kita harus mencari data yang akurat. Berikut ini adalah step-step bagaimana cara saya mengambil data yang saya gunakan. Yang pertama, kita masuk ke halaman Google. Kemudian, telusuri keyword, di mana saya mengambil data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara per bulan ke Indonesia. Tetapi, teman-teman bisa mengambil data yang lain. Di sini, kita mengambil data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, karena data dari BPS yang paling akurat. Tapi sebelum itu, kalian udah tahu belum nih guys, apa sih Badan Pusat Statistik itu? Jadi, Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik. Nah, kita lanjut lagi dengan pengambilan data. Kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di data ini sudah tersedia format Excel-nya. Bisa kita langsung klik, kemudian akan otomatis terdownload dan langsung kita buka ke dalam Excel. Ini adalah data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara per bulan ke Indonesia. Kemudian, kita implementasikan ke dalam SPSS. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu SPSS. Apa itu SPSS? SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for Social Sciences. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk menganalisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya.
Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. Nah, itu saja pengertian dari SPSS. Sekarang kita lanjut dengan apa saja sih fungsi dari SPSS itu sendiri. SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor, bagaimanapun struktur dari file data mentahnya. Maka, data dalam editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris atau cases dan kolom atau variabel. Case berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus. Gak cuma sampai situ nih teman-teman, ada juga fungsi yang lain seperti yang pertama, data editor merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Yang kedua, viewer. Viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Yang ketiga ada multidimensional pivot tables. Hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakai dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting table, sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Yang keempat ada high resolution graphic. Dengan kemampuan grafikal beresolusi tinggi, baik untuk menampilkan pie chart, bar chart, histogram, scatter plots, 3D graphic, dan yang lainnya, akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. Yang kelima, database access. Pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Yang keenam, data transformation. Transformasi data akan membantu pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakai dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkomunikasi kategori, add, aggregate, merge, split, dan beberapa perintah transpose files, serta yang lainnya. Yang ketujuh, electronic distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data atau email, atau melakukan ekspor tabel dengan grafik metode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Yang kedelapan, online help. SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk pengoperasian secara detail, kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan sampai pada contoh-contoh kasus dalam pengoperasian program ini. Yang kesembilan, interface dengan database relasional. Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisisnya dari database relasional. Yang ke-10, analisis distribusi. Fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for server atau untuk aplikasi multi-user. Kegunaan dari analisis ini adalah apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang sangat besar, dapat langsung meremote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user. Yang ke-11, multiple sesi. SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir, yang ke-12, mapping. Visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe baik secara konvensional atau interaktif. Misalnya dengan menggunakan type bar, pie, atau jangkauan nilai, simbol gradual, dan chart. Nah, itu dia teman-teman beberapa fungsi dari SPSS. Sekarang kita lanjut dengan pengimplementasian data yang sudah kita ambil tadi ke dalam SPSS. Kita buka file yang ada di Excel tadi. Kemudian kita blok data bulan Januari, Februari, dan Maret. Lalu kita klik kanan dan copy.
Kemudian kita buka SPSS. SPSS yang saya gunakan adalah SPSS 26. Kemudian kita paste with variable pada satu kolom SPSS. Akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita klik variable view. Di variable view, data Januari kita ganti measure-nya menjadi nominal agar supaya bisa terakumulasi. Di sini kita balik lagi ke data view. Pilih analyze. Kemudian klik regression dan klik curve estimation. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik di Januari, kemudian klik tanda panah biru, nanti akan otomatis terpindah ke sebelah kanan. Terus teman-teman, kalau kalian nanya, kenapa data bulan Januari dimasukkan ke dependent? Nah, karena bulan Januari adalah data yang paling awal dari data yang kita ambil teman-teman. Nah, dependent itu kan bergantung, itu menjadi tolak ukurnya untuk melihat perkembangannya di data bulan selanjutnya teman-teman. Apakah angkanya akan naik atau akan turun? Itu kita lihat di bulan selanjutnya. Kemudian yang Februari kita masukkan ke independent variable. Kita klik Februari, kemudian tanda panah biru dan akan otomatis terpindah. Nah, terus kenapa sih data bulan Februari itu dimasukkan ke dalam independent? Nah, karena data bulan Februari itu bergantung menyesuaikan dengan data bulan Januari teman-teman. Kita akan melihat perbandingannya. Maret juga kita klik, kemudian klik tanda panah biru di bagian case labels. Kemudian akan otomatis juga terpindah. Lalu, kenapa data bulan Maret dimasukkan ke dalam case labels? Karena data yang kita ambil hanya sampai bulan Maret. Nah, data yang terakhir itu kita masukkan ke case label teman-teman. Case labels itu sendiri seperti updatean kasus terakhirnya teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian models yang di bawah, terdapat banyak sekali kolom-kolom yang bisa kita centang teman-teman. Tetapi di sini kita hanya mencentang yang linear. Lalu setelah kita klik OK, berikut ini adalah hasilnya. Di sini terdapat curve fit, ada juga summary-nya, dan juga estimasi titiknya terdapat kurva yang menunjukkan bahwa setiap bulan jumlah pengunjungnya naik. Nah, sekian penjelasan saya tentang estimasi titik pada rata-rata populasi. Kita tadi sudah membahas tentang pengertian dari estimasi titik, contoh ilustrasi, cara pengambilan data, pengertian SPSS, apa saja fungsi-fungsi SPSS, dan pengimplementasian data yang sudah kita ambil ke dalam SPSS. Saya pikir sudah cukup pembahasan kita di video ini. So, thank you buat yang udah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.